Kemudian ada perspektif masa hidup. Perspektif masa hidup ini dia berhubungan dengan fase kehidupan. Jadi kalau teman-teman dapat sudah dapat bukunya Santrok yang lifespan, itu bukunya Santrok itu dia memang mengambil tentang perspektif masa hidup atau lifespan. Jadi fase hidup yang berjenjang, ada fase 1, fase prakelahiran, kemudian bayi, anak-anak, sampainya kematian. Nah, nanti di fase perkembangan masa hidup itu dia terbagi jadi 2. Ada yang melihat perkembangan masa hidup seseorang itu dari pendekatan tradisional, ada yang betul-betul melihat perkembangan manusia itu dengan perspektif lifespan atau masa hidup. Nah, apa bedanya orang-orang yang punya orang-orang dengan pendekatan tradisional itu nanggap perkembangan hidupnya manusia itu ada fasenya cepat ki. Jadi misalnya mau dipersempit toh, mulai dari bayi sampainya anak-anak, di situ itu fase yang paling ini. Mulai dari bayi sampai remaja itulah fase yang paling cepat pertumbuhannya, fase paling cepat perkembangannya juga. Tapi pasnya dewasa mulai di situ menurun. Nah, itu fase pendekatan tradisional. Jadi orang-orang tradisional menganggap di sini ini yang paling cepat berkembang itu anak-anak mulai dari bayi sampainya remaja. Tapi kalau dewasa mulai menurun sampainya dia tua. Nah, tapi kalau perspektifnya orang-orang lifespan atau pendekatan masa hidup, dia itu perkembangan berlangsung sepanjang siklusnya kehidupan. Mulai dari lahir sampai dewasa akhir, sampainya dia mati bahkan. Karena setiap dari fase itu punya perubahan. Pertama punya perubahan fisik, punya perubahan emosional, kognitif juga. Nah, nanti kita bahas apa itu emosional, kognitif, sama biologis. Artinya dengan menggunakan pendekatan lifespan ini, setiap fasenya itu ada ciri-cirinya. Nah, itu yang dia maksud. Kalau di fase pendekatan perkembangan menurut pendekatan tradisional, ada ciri-cirinya, tapi mentok biasa kalau di masuk dewasa. Nah, di dewasa itu toh mulai media menurun. Tapi kalau di lifespan selalu ada ciri-ciri yang berbeda dan lebih khusus. Artinya sampainya orang bahkan meninggal sekalipun ada fase perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, itu yang nanti kita mau bahas. Kenapa teman-teman saya bagi menjadi beberapa kelompok. Untuk apa? Untuk melihat perbedaan antara kalau dia bayi, sama dia anak-anak, sama dia remaja, dia dewasa, sampai dia manula, kira-kira apa sih yang menjadi perbedaan dari setiap orang? Nah, hakikat perkembangan atau development itu adalah pola gerakan atau perubahan dari mulainya orang dibuahi, pembuahan kalau teman-teman pernah belajar biologi, mulai dari pembuahan sampai terus pada siklus paling ujung kehidupannya. Nah, artinya darinya mulai lahir, mulainya mau lahir sampai mulainya sampainya mati. Nah, jadi hakikat perkembangan itu nanti dia bicara juga soal pertumbuhan. Bahkan dia juga bicara soal pembusukan. Nah, pembusukan itu misalnya kalau dia sudah dikubur, apakah jasadnya itu berubah atau tidak, atau masih tetap utuh. Nah, itu tetap dibahas jadinya. Nah, sebagian orang berkembang sama seperti orang yang normal. Ini yang aku bilang, kenapa kita harus belajar tentang perkembangan? Karena ada banyak jenis orang. Ada orang yang dilahirkan sama persis dengan orang kebanyakan. Nah, tapi ada juga orang yang dilahirkan punya sebagian saja karakteristik dari orang kebanyakan. Nah, tapi ada juga orang yang dilahirkan betul-betul dia berbeda dengan orang kebanyakan. Nah, itu yang biasa dikatakan sebagai abnormal atau berkebutuhan khusus Ki. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti ke VIP, nanti ketemu dengan teman-teman yang memang dia punya kebutuhan khusus, nah itu mereka dilahirkan dengan fase perkembangan yang berbeda. Nah, maka dari itu kita harus belajar tentang perkembangan ini.
Nah, perkembangan itu merupakan produk, jadi dia adalah buah hasil dari apa? Dari proses biologis, kognitif, sama sosio-emosional. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Nah, apa itu yang dimaksud proses biologis? Nah, proses biologis itu merupakan perubahan fisik. Nah, proses biologis itu merupakan perubahan fisik pada individu. Misalnya ini, kan teman-teman lahir itu tidak langsung besar ya. Nah, teman-teman tidak langsung pas lahir langsung masuk kuliah semester 2, tidak. Gitu. Ada pasti yang awalnya dari bayi dulu. Kan tidak ada yang langsung, langsung masuk kuliah ini, langsung kuliah di BK. Nah, tidak, padahal baru kemarin dilahirkan. Nah, tidak ada yang kayak begitu. Jadi proses perubahan biologis itu karena adanya pertumbuhan pada anak-anak. Misalnya apa? Misalnya plasma pembawa sifat keturunan atau gen itu diwarisi dari orang tua tak. Nah, jadi dulu teman-teman pasti punya gennya masing-masing. Gen itu adalah ciri khas dari orang tuanya teman-teman, dari ibu sama bapak. Nah, itu kemudian yang disalurkan ke kalian. Jadi punya karakteristik bapak dan punya karakteristik ibu. Ada proses perkembangan otak, berubah ke otak tak. Jadi ya, yang awalnya itu kecil tapi sekarang sudah besar lagi otaknya. Ada juga pertumbuhan tinggi, ada pertumbuhan berat, ada yang dulunya kecil tapi pasnya kuliah deh tinggi sekali, ada yang pasnya dia kecil tapi masih kecil juga sampai sekarang. Nah, itu pasti ada perubahan-perubahan pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan dulu ada orang mungkin tidak besar ototnya, tapi sekarang pasnya kuliah, kenapa ada roti-rotinya di perutnya? Nah, itu juga termasuk perkembangan. Jadi misalnya juga ada yang teman-teman yang lagi pubertas misalnya, dulu tidak ada janggoknya, sekarang ada janggoknya. Sama panjang lagi janggoknya sama rambutnya. Sampai di kaki lagi, wah itu luar biasa perkembangan janggotnya. Nanti ada orang yang misalnya dulu baik-baik di jantungnya, tapi ternyata mulai sakit-sakit, mungkin karena sering merokok atau yang lain-lain. Nah, itu proses-proses perubahan biologis. Nah, proses perubahan biologis itu juga yang mencerminkan bahwa manusia itu mengalami perkembangan. Selain dari proses biologis, ada juga proses kognitif. Apa yang dimaksud dengan proses kognitif? Itulah yang meliputi tentang pemikiran, intelijensi, dan bahasa. Nah, nanti kalau teman-teman bicara tentang kognitif, pasti dia bicara juga bicara tentang kemampuan otaknya. Nah, pasti teman-teman pernah lihat anak-anak kecil yang biasa senang karena kita kasih saja ciluk ba. Padahal apa sih sebenarnya ciluk ba itu? Apa artinya ciluk ba? Nah, itu kan sebenarnya kita anggap remeh di cilukba, tapi ternyata anak-anak kecil itu menganggap, wah ini menyenangkan. Jadi dia menilai dalam arti yang lain. Di situ terjadi proses kognitif, artinya coba na indra apa ini maksud cilukba. Bahkan misalnya teman-teman kalau pernah menggendong anak bayi, tapi pasnya kita gendong menangis Kenapa bisa seperti itu? Karena kira memang bukan kita ibunya. Nah, dari mana anak-anak bisa tahu? Mungkin dari baunya. Nah, misalnya dari bau tahu, oh ini kenapa ini kakak-kakak kaci sekali pasnya nagendong kak, kenapa tidak kayak baunya mamaku? Nah, di situ mungkin mulai berpikir, bukan mamaku ini. Jadi mulai mereka punya pikiran-pikiran yang lain. Nah, bagaimana mereka mengenal rupa, bagaimana kita juga bisa tahu bilang, oh ini, oh gagai kita, oh itu orang, oh ini
cantik ini orang. Nah, di situ Ki mulai berpikir tentang baik, tentang yang mana yang baik, tentang yang mana yang buruk. Di situ makin lagi mulai berpikir tentang apa ini teka-tekinya, bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Pas tak dapat soal juga dari guru-guru tak, bagaimana ini cara terselesaikan Ki. Nah, itu proses kognitif. Nah, antara anak-anak, orang dewasa sama manula, kalau dikasih misalnya soal toh, mungkin bakalan beda Ki caranya menjawab. Kenapa? Karena beda ki informasi yang dia dapat, beda ki pemahaman yang dia ketahui, beda ki cara menilai semua masalah. Nah, di situ ada proses perubahan. Nah, jadi nanti pasnya teman-teman bikin makalah itu, teman-teman kaji ki dari sisi biologisnya, dari sisi kognitifnya juga. Jadi misalnya ada yang diminta untuk perkembangan remaja. Nanti dianalisis ke di situ bagaimana perkembangan biologisnya orang kalau remaja, bagaimana pertumbuhan fisiknya, seberapa tinggi ki mungkin, bagaimana proses pubertasnya misalnya, apakah mereka sudah mampu untuk mengandung anak ataukah tidak. Kalau mereka tinggi dan kalau mereka juga bagus secara biologis, kira-kira apa dampaknya untuk mereka. Nanti juga dinilai dengan perkembangan kognitifnya, proses kognitif apa yang terjadi pada anak-anak, pada remaja. Apakah adakah perbedaan sama orang tua? Apakah ada perbedaannya sama manula? Nah, itu di situ dijelaskan. Nah, selain dari proses kognitif, ada juga proses sosial emosional. Proses sosial emosional itu yang berhubungan sama relasi tak sama orang lain, tentang emosi tak juga sama orang lain, tentang kepribadian tak juga bagaimana. Nah, itu juga yang dimaksud sebagai sosial emosional. Misalnya, senyum kini bayi, apa yang kenapa bisa senyum ini bayi, padahal dia narespon saja misalnya sentuhannya mamanya. Ataukah ada anak-anak yang sedang berkelahi. Nah, kenapa mereka bisa berkelahi? Kenapa pasnya tua mereka kalau mulai tersinggung tidak mudah untuk berkelahi, tapi kenapa ada anak-anak disenggol sedikit bahkan baku tatap saja mau berkelahi? Nah, itu kenapa bisa? Padahal baku tatap saja, kenapa tiba-tiba mau berkelahi? Ya. Ada juga perempuan misalnya kenapa mereka suka sekali asertif. Asertif itu kayak calepere, ada itu istilahnya calepere, cerewet, bla 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 bla. Kalau ketemu sama temannya yang perempuan, ih kenapa kau bla 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 bla, oh sampainya subuh tidak selesai mungkin ya. Banyak sekali mereka cerita. Itu kan sifatnya emosional. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Oh iya, enggak apa-apa Ji kalau dimatikan kameranya, Dek. Dimengerti Ji. Nah, nanti di fase perkembangan itu ada beberapa hal. Nanti kan ada bayi, ada anak-anak, ada mulai masa remaja, ada usia sekolah nanti itu, ada usia sekolah akhir, ada juga fase adolescent, fase dewasa, ada juga fase adolescent itu fase remaja, ada young adult, dia dewasa awal, ada dewasa tengah, ada sampainya manula. Ini teorinya Erik Erikson. Nanti kalian bisa baca di bukunya Santrop juga ada. Nah, nanti kita bahas soal ini, tapi di pertemuan selanjutnya tentang teori-teori perkembangan. Saya masih ada waktu 9 menit untuk menjawab pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Nanti selebihnya saya jawab di di grup WA. Karena kan lagi tidak bagus Ki juga pakai sama oke, jadi kita blended Ki jadinya. Oke, silakan kalau ada yang mau. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pada PowerPoint Pak kalimatnya Roger Allen, yaitu mulailah cemas dengan generasi muda dan tumlah. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu tumlah? Oh. Tarik ya jelaskan. Oh iya, sorry Dek. Ini Kurniah ya?
Iya, Pak. Nah, tumla itu salah tulis. Sebenarnya itu Oh iya, tumbuh. Pak. Iya. Sebenarnya itu Oh iya, tumbuh. Pak. Jadi kalau misalnya mau Ki mencemaskan banyak hal, sebenarnya harus Ki mulai cemaskan Ki generasi muda dalam hal ini remaja. Dan harapkan Ki untuk teruslah bertumbuh itu sebenarnya. Harus Ki terus tumbuh. Jangan Ki stagnan, jangan stagnan. Jadi setiap proses manusia itu ada proses pertumbuhan. Itu jadi salah tulis Ki sebenarnya itu Kurnia. Terima kasih. Oke, makasih juga Dek. Ada lagi? Pak Ika. Oke, silakan Ika. Saya kira tadi tidak bisa ikut ini. Iya Pak, baru-baru nyala lampu. Oh begitu. Oke, silahkan. Iya Pak, pertanyaan itu Pak, di jurnal yang didapat faktor yang mempengaruhi perkembangan anak salah satunya itu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini dibagi lagi menjadi 4. Salah satunya lingkungan perlindungan anak. Bagaimana yang dimaksud itu Pak, lingkungan perlindungan kesehatan anak? Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah lingkungan. Ya. Iya, Pak. Oh, dan yang dimaksud apa tadi? Nah, faktor lingkungan itu dibagi lagi menjadi 4 Pak. Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan stimulasi atau pendidikan, dan lingkungan perlindungan kesehatan anak. Nah, yang tak paham ini Pak, lingkungan perlindungan kesehatan anak, bagaimana yang dimaksud itu Pak? Itu bukunya siapa? Jurnal Pak. Oke. Nanti kirimkan Kak jurnalnya, nanti ku bahas nah. Iya Pak. Oke, sip. Makasih Kak. Iya, Pak. Silakan Irgi. Saya Pak. Siapa tadi Irgi ya? Mana Mirge? Saya mau dulu Pak. Ya Pak, kita mau dulu Pak Batari. Ini pertanyaanku Pak, kan perkembangan kognitif itu kayak meliputi bagaimana itu seorang anak dalam memecahkan masalah, mengingat ataupun mengambil keputusan. Lalu pertanyaan saya Pak, bagaimana konsep tentang perkembangan kognitif ini pada anak yang berkebutuhan khusus atau abnormal? Sebab kalau misalnya dilihat Pak, kalau kebutuhan khusus itu misal yang kayak sindrom yang apa namanya? Down syndrome. Iya, Down syndrome. Bagaimana itu Pak perkembangan kognitifnya? Apakah dikatakan normal dalam konteks abnormal memang? Yang maksudnya Pak, apakah dia bisa dikatakan bahwa perkembangan kognitifnya itu normal atau tidak? Karena dia kan abnormal Pak. Oke. Nah, biasanya kalau teman-teman Down syndrome itu tidak mau dibilang tidak mau dibilang abnormal. Karena itu agak terlalu menjatuhkan mereka. Makanya biasa dikatakan kebutuhan khusus, punya kebutuhan khusus. Apakah beda cara kognisinya? Ya, itu jelas berbeda. Jadi nanti soal perbedaan nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya tentang teori-teori perkembangan. Tidak apa-apa ya Bataria? Tapi bagus karena Bataria sudah baca tentang itu, jadi punya bahan yang cukup berkembang dibandingkan kelas lain. Good. Di sini sudah ada pertanyaannya Irgi, apa perbedaan konsep perkembangan dan pertumbuhan? Oke, jadi kalau konsep perkembangan itu, saya jelaskan dulu soal pertumbuhan. Pertumbuhan itu erat hubungannya sama perkembangan fisik. Fisik, pertumbuhan tumbuh antara rendah ke tinggi, nah itu pertumbuhan. Antara yang awalnya botak, kemudian ada rambutnya, nah itu pertumbuhan. Antara fase sebelumnya fase pubertas, kemudian pubertas itu fase pertumbuhan. Tapi kalau dia berkembang itu misalnya kognitifnya tadi, yang awalnya mungkin dia tidak bisa menerka apa-apa, tidak bisa tahu banyak hal, sekarang sudah bisa tahu banyak hal yang sifatnya abstrak,
Nah, itu fase perkembangan. Makanya pertumbuhan itu dia masuk ke dalam bahasan perkembangan karena ada perubahan fisik. Tapi setiap dari perkembangan belum tentu itu pertumbuhan. Jadi ini pertumbuhan dia bagiannya perkembangan. Oke, Irgi? Oke, sip. Good. Jadi tadi yang ngomong itu ada Irgi, ada Batari, sama siapa lagi satu? Ika ya? Ya, Pak. Oke. Saya masih ada waktu 2 menit. Ada lagi? Pak, saya Pak. Oke, silahkan. Idris. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, di sini saya sebagaimana penjelasan Bapak itu saya simak, sebagian orang berkembang sama seperti orang normal lainnya, sebagian seperti beberapa orang lain lagi, dan sebagian tidak seperti orang lain lagi. Dan bagaimana dengan orang-orang yang seperti Bapak katakan tadi, yang memiliki kebutuhan khusus itu, bagaimana cara sains menjelaskan itu bahwa mereka itu memiliki kemampuan kognitif atau kemampuan yang jauh di atas, yang melebihi kemampuan orang normal lainnya, Pak. Karena kan biasa kita lihat orang yang memiliki kebutuhan khusus itu memiliki kecerdasan, tingkat kecerdasan yang rata-rata jauh melebihi orang normal lainnya, Pak. Begitu, terima kasih. Good. Jadi manusia itu standing point-nya kita memahami perkembangan, kita harus jadi orang yang bijaksana. Jadi setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini memang punya salah satu kekuatannya sendiri. Jadi Allah itu maha adil Ji untuk menciptakan manusia. Jadi terkadang dia diciptakan dengan keterbatasan tertentu yang tidak sama seperti manusia, tapi ternyata dia dilebihkan untuk yang lain. Misalnya ada orang yang dilahirkan dalam kondisi buta, tapi ternyata punya kelebihan lain dari sisi sensorik. Makanya dia bisa tahu semua hal, tapi masih pakai tangannya Ji. Artinya ada memang di bagian dalam dirinya itu ada yang dia dilebihkan dibandingkan orang yang lain. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang abnormal atau orang yang berkebutuhan khusus, dikatakan orang yang abnormal ketika itu kebanyakan orang yang lain jumlahnya itu lebih banyak daripada ciri khas dari orang tersebut. Jadi misalnya orang abnormal itu kayak misalnya siapa yang paling umum ya? Kayak misalnya Einstein. Einstein itu dia kan pintar Ki. Nah, yang orang yang kebanyakan itu standar Ji. Lebih banyak orang yang punya kepintaran yang standar, tapi Einstein itu lebih dari orang yang standar. Makanya Einstein itu dikatakan orang yang abnormal karena dia melebihi dari standar orang-orang biasa. Sama juga kalau misalnya dia punya kekurangan tapi orang punya standar sendiri, itu juga dikatakan abnormal. Jadi kalau kurang dan dia berlebih, itu juga bisa dikatakan abnormal. Soal bagaimana cara kita untuk mensiasati itu, nanti kita akan bahas di kelas selanjutnya. Nah, ini saya mau pindah ke grup WA kalau ada yang mau bertanya ya. Itu saya sudah kirim absennya, nanti tolong diisi. Oke?